Front on, yeah? He's alive, he's alive. Okay. There's someone alive. He's alive. He's alive. Okay, keep him there, keep him there. Ochan Okto Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lepas dari Anda saya ke kanan Pak ya? Si merah-merahnya komandan. Oke, kembali makasih merah-merahnya. Dikutip dari okezone.com. Kisah koki selamat usai terjebak 3 hari di dalam kapal yang tenggelam. Sesuai berita dari jurnalis Susi Susanti pada Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022. Nigeria, tak banyak orang yang mengalami keberuntungan dalam soal hidup dan mati. Salah satunya adalah Harrison Okene, seorang juru masak yang kala itu berusia 29 tahun, yang berhasil bertahan hidup selama hampir 3 hari di bawah air. Dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari tragedi tenggelamnya kapal JACSON 4, yang terbalik setelah dihantam gelombang besar pada 2013 lalu. Back outside. Okay, give him the crowbar. Pass you the crowbar. 11 awak kapal dilaporkan tewas saat kapal itu tenggelam sekitar 20 km di lepas pantai berpohon bakau Nigeria. Sekitar jam 5 pagi dan saya sedang di toilet ketika kapal baru saja mulai turun, kecepatannya sangat cepat, kata Okene melalui telepon dari kampung halamannya di Warri kala itu. Dia pun segera bergegas keluar. Namun dia tidak dapat mencapai pintu keluar darurat dan menyaksikan 3 anggota awak tersedot ke laut yang bergolak. Air menyapu dia ke toilet lain saat kapal itu mulai tenggelam 30 meter ke kedalaman yang membekukan. Hanya mengenakan celana dalam, Okene berdoa saat air merembes perlahan tapi pasti ke dalam gelembung udara seluas 4 kaki persegi di kabin. Di sekeliling saya hanya hitam, dan berisik. Saya menangis dan memanggil Yesus untuk menyelamatkan saya berdoa sangat keras. Saya sangat lapar dan haus dan kedinginan dan saya hanya berdoa untuk melihat semacam cahaya, terangnya. Dia telah berada di bawah air selama hampir 60 jam ketika mendengar suara palu digeladak. Sebuah tim penyelam Afrika Selatan yang menjelajahi perairan dalam operasi pemulihan tubuh yang diduga terkejut mendengar jawaban palu samar. Saat cahaya penyelam mendekat, Okene ragu-ragu untuk berenang di luar kantong udara untuk berjaga-jaga jika penyelam yang terkejut itu akan menggunakan pisau dongkrak terhadapnya. Okay. Alright. Saya pergi ke air dan menyentuh penyelam. Dia sendiri gemetar ketakutan. Jadi saya melangkah mundur dan hanya memegang tangan saya di air dan melambaikannya di depan kameranya sehingga mereka akan melihat gambar di atas dek. Penyelam itu masuk dan di belakang ada kantong udara tempat dia duduk, tulis Paul McDonald, seorang petugas di kapal pendukung di Facebook. Bagaimana itu tidak penuh air adalah dugaan siapapun. Saya akan mengatakan seseorang menjaganya, ungkapnya. Begitu Okene ditemukan, ada kekhawatiran dia akan panik selama penyelamatan, sementara tubuhnya menyerap nitrogen dalam jumlah yang berpotensi fatal. Jantungnya tidak akan mampu memompa kembali ke darat, karena penuh dengan gas, kata Christine Krige, Direktur Medis Pusat Penelitian Penyakit Selam yang berbasis di Plymouth, yang memberi saran kepada tim penyelamat. Okene diikat ke peralatan menyelam, lalu dibawa ke lonceng selam yang membawanya ke permukaan. Dia pun menghabiskan 2 hari di ruang dekompresi. Bertahan selama itu di kedalaman itu sangat fenomenal. Biasanya Anda akan menyelam untuk rekreasi tidak lebih dari 20 menit di kedalaman itu, ujar konsultan pelatihan dari Professional Association of Diving Instructors. Setelah tak lama kemudian Okene mulai tersadar.
Mereka memberitahu saya bahwa semua yang lain telah meninggal dan saya menangis karena saya pikir saya adalah satu-satunya yang terperangkap di dalam perahu, terangnya dengan suara parau. Okene diketahui mengalami kulit terkelupas selama berada di dalam air. Saat ini, kondisi Okene sudah membaik setelah kejadian mengenaskan itu. Dia mengatakan menu sup banga favoritnya setiap hari, sup ikan dan buah palem, telah membantunya merasa jauh lebih baik.